Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Lesson Education. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang TWK yang rasanya seperti TKP di CPNS 2019-2020 ini. Di video ini saya akan membahas tentang trik untuk membedakan tentang bela negara, patriotisme, nasionalisme, dan cinta tanah air ya. Bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan bisa klik subscribe dulu, kemudian klik tombol loncengnya. Oke, kita segera masuk ke pembahasan ya. Sekarang kita masuk ke bela negara. Bela negara adalah tekad, perilaku, dan sikap warga negara yang dilakukan secara menyeluruh, teratur, dan terpadu serta dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI, kesadaran berbangsa dan bernegara. Oke, kita bandingkan dengan istilah yang lain. Patriotisme adalah sikap yang bersumber dari perasaan cinta tanah air sehingga menimbulkan rasa rela berkorban untuk bangsanya. Sekarang kita ke yang ketiga. Nasionalisme adalah sikap sosial dan politik dari sekelompok bangsa yang memiliki kesamaan bahasa, wilayah, kebudayaan, serta kesamaan tujuan dan cita-cita dengan meletakkan kesetiaan yang tinggi terhadap kelompok negaranya. Oke, lanjut. Untuk cinta tanah air adalah mencintai bangsa sendiri, yakni munculnya kecintaan oleh warga negara untuk negaranya dengan sedia mengabdi, berkorban, memelihara persatuan dan kesatuan, melindungi tanah airnya dari segala ancaman, gangguan, dan tantangan yang dihadapi oleh negaranya. Jadi di sini sudah saya kasihkan garis bawah ini. Ada kesadaran untuk bela negara, kemudian patriotisme itu rela berkorban, nasionalisme itu kesetiaan, cinta tanah air itu kecintaan ya. Memang di sini istilah ini hampir mirip semuanya. Istilahnya 11-12 ya, miripnya. Bahkan terkadang kita tidak bisa membedakan apakah itu bela negara, apakah itu patriotisme, nasionalisme, ataupun cinta tanah air ya. Akan tetapi di sini akan kita permudah dengan kata kunci ini. Kemudian kita akan mengambil contoh-contohnya di slide yang berikutnya. Oke. Sekarang kita masuk ke berikutnya. Ya. Jadi kita masuk ke bela negara. Bela negara tadi kata kuncinya apa? Kesadaran. Nah, di sini ada beberapa contoh yaitu di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, di masyarakat, dan juga di negara. Di lingkungan sekolah itu contohnya adalah belajar giat. Kemudian ada juga mentaati tata tertib sekolah ya. Karena belajar mentaati tata tertib itu termasuk kesadaran ya. Berarti masuk ke bela negara. Kemudian di lingkungan rumah itu contohnya misalkan menjaga kebersihan dan kesehatan. Itu juga merupakan contoh bela negara ya, dalam bentuk kesadaran. Kemudian di masyarakat umum itu contohnya adalah gotong royong, pos kamling, kerja bakti ya. Jadi itu masuk bela negara. Kemudian yang di dalam negara, bentuk bela negara di dalam negara itu contohnya adalah mematuhi peraturan hukum, membayar pajak ya. Kalau kita tidak sadar untuk membayar pajak itu berarti kita tidak mengikuti bela negara ya, seperti itu. Sekarang kita bandingkan dengan patriotisme. Tadi kata kuncinya patriotisme adalah rela berkorban. Di sini juga saya kasih contoh keempat-empatnya ya. Yang pertama di lingkungan sekolah. Contohnya adalah mengikuti upacara bendera. Pasti ada yang bertanya ya. Upacara bendera ya, ini kan bisa saja masuk ke kesadaran ya. Kenapa kok masuknya ke rela berkorban ya? Nah, memang di sini contoh-contohnya juga hampir mirip semuanya, 11-12, bahkan terlihat terkesan sangat sama ya, persis. Akan tetapi coba kita perhatikan lagi ya, lebih menonjol kemana, kesadaran atau rela berkorban. Misalkan begini, pada suatu hari ya, tanggal 17 Agustus dan bertepatan di hari Minggu, di sebuah sekolah mengadakan upacara bendera yang wajib diikuti oleh siswa-siswanya dan para gurunya. Nah, pada hari Minggu tersebut upacara di sekolah ya,
Kalau seorang siswa itu tidak memiliki kesadaran, tentu ya tidak mungkin berangkat ke sekolah ya. Tapi misalkan si siswa itu dan guru itu tidak mau meluangkan waktunya, dan tidak mau mengorbankan tenaganya untuk datang ke sekolah, itu juga tidak akan mengikuti upacara bendera ya. Jadi mengikuti upacara bendera ini lebih condong ke sikap patriotisme, sikap pahlawan ya. Jadi kata lain patriotisme itu juga dikatakan sebagai sikap pahlawan ya. Sikap pahlawan itu pasti mengikuti upacara bendera pastinya. Oke. Sekarang kita lanjut ke di lingkungan rumah ya. Contohnya adalah membantu pekerjaan orang tua. Jadi berkorban itu identik dengan kata kerja ya, membantu pekerjaan orang tua. Itu contoh dari patriotisme. Kemudian lanjut contoh di lingkungan masyarakat, yaitu menolong tetangga yang kesusahan. Itu adalah jiwa kepahlawanan, rela berkorban ya. Kemudian di negara itu membantu aparat menjaga keamanan negara. Jadi misalkan ada seorang pencuri yang berlari ya, yang sedang dikejar-kejar ya, tentu kita tidak bisa diam saja, kita harus berkorban, kita harus membantu untuk menangkap pencuri itu ya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke nasionalisme. Tadi kata kuncinya adalah kesetiaan ya, kesetiaan. Di sini di lingkungan sekolah itu menghormati guru. Kenapa menghormati guru masuk ke nasionalisme? Ya, jadi yang namanya setia ya, setia itu pasti kita menghormati ya, yang namanya aja setia pasti menghormati. Begitu juga di lingkungan rumah, menghormati orang tua itu masuk nasionalisme. Kemudian di masyarakat contohnya melestarikan budaya Indonesia. Jadi kalau kita setia ya pasti kita melestarikan budaya kita daripada kita menirukan budaya asing ya. Begitu. Kemudian di negara itu menggunakan produk dalam negeri ya, ini jelas. Jadi nanti kalau ada pertanyaan mengenai penggunaan produk dalam negeri ataupun luar negeri, itu pasti kasus tentang nasionalisme atau kesetiaan. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk cinta tanah air yang terakhir. Bisa kasih contoh untuk cinta tanah air ya? Dari literasi yang sudah admin baca, jadi cinta tanah air itu ternyata adalah bentuk umum dari bela negara, patriotisme, dan nasionalisme. Jadi contoh-contoh yang ada di atas itu semuanya itu termasuk contoh cinta tanah air. Lalu bagaimana kalau misalkan ada pertanyaan yang pilihan gandanya itu A, bela negara, patriotisme, nasionalisme, dan cinta tanah air? Berarti masuk cinta tanah air semua dong? Enggak juga ya, cinta tanah air ini bentuknya umum ya, bentuknya umum. Kalau kita bisa mengambil salah satu dari ini ya secara khusus, jadi dikhususkannya seperti ini, nanti kita tidak usah memilih cinta tanah air, kita pilih saja bela negara atau patriotisme atau nasionalisme. Sekarang ada contohnya, sekarang perhatikan. Misalkan ini, jiwa persatuan Indonesia dalam konsep Pancasila merupakan bentuk penyadaran bahwa perbedaan adalah karakter bangsa yang mempersatukan, bukan sebagai bentuk ancaman. Kesadaran tersebut harus tertanam bagi warga negara, terutama dalam membangun sikap. Nah, yang memperhatikan penjelasan sebelum ini pasti sudah tahu jawabannya apa ya. Di sini ada kata kuncinya, penyadaran bahwa perbedaan adalah karakter bangsa yang mempersatukan. Kesadaran tersebut harus tertanam bagi warga negara, terutama dalam membangun sikap. Jawabannya adalah ya pasti sudah tahu ya. Kita cek dulu jawabannya. Yang A itu nasionalisme itu kesetiaan. Kemudian yang B itu cinta tanah air itu kecintaan secara umum tadi. Yang C bela negara itu kesadaran. Yang patriotisme itu rela berkorban. Jadi jawaban yang benar adalah yang C ya. Jadi di sini kita sadar bahwa perbedaan karakter itu adalah untuk mempersatukan, bukan dalam bentuk ancaman.